Bayangkan, sebuah organisasi sedang mengadakan acara di luar ruangan. Semua persiapan sudah dilakukan, namun saat acara dimulai, tiba-tiba hujan turun deras dan kegiatan pun terganggu. Situasi ini dapat terjadi karena kemungkinan risiko belum dipertimbangkan sejak awal. Inilah pentingnya manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dan bagaimana prosesnya? Yuk, simak penjelasannya. Halo Sobat Si Pintar Apik, perkenalkan saya Sinta. Dalam video ini, saya akan menemani Sobat Si Pintar Apik untuk mengenal setiap tahapan dalam proses manajemen risiko. Tapi saya tidak sendirian, karena nanti juga akan ada Ibu Rini yang membantu menjelaskan penerapannya melalui studi kasus yang menarik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tiap tahapannya, yuk kita pahami dulu apa itu proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko membantu organisasi mengenali, memahami, dan mengelola risiko dengan cara yang terstruktur. Dengan begitu, organisasi dapat menentukan risiko mana yang paling signifikan dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Berdasarkan pedoman ISO 31000/2018, proses manajemen risiko terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, penanganan risiko. Dan yang kelima, monitoring dan review. Pada video ini, kita akan fokus pada 2 tahap pertama, yaitu komunikasi dan konsultasi, serta penetapan konteks. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi. Proses ini dilakukan secara terus-menerus di setiap tahapan manajemen risiko, agar semua pihak, baik internal maupun eksternal, dapat memahami dasar pengambilan keputusan, serta alasan perlunya tindakan tertentu. Dalam proses manajemen resiko, komunikasi bertujuan meningkatkan kesadaran tentang resiko, sedangkan konsultasi membantu memperoleh masukan dan informasi penting. Lanjut ke tahapan kedua, yaitu penetapan konteks. Penetapan konteks dalam proses manajemen resiko adalah tahap awal yang bertujuan menetapkan batasan, tujuan, lingkungan, serta parameter yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko, sehingga proses manajemen risiko dapat dilakukan secara terarah dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Pertama, kita perlu menetapkan lingkup. Misalnya, apakah risikonya dikelola untuk proyek tertentu, satuan kerja, atau seluruh organisasi. Setelah lingkup, kita juga perlu memahami konteks. Konteks internal mencakup visi misi, struktur organisasi, budaya kerja, dan sumber daya. Sedangkan konteks eksternal mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Terakhir, kita menetapkan kriteria risiko. Sebagai dasar pengukuran kemungkinan dan dampak risiko, kriteria ini harus sesuai dengan nilai organisasi serta peraturan yang berlaku. Nah, supaya lebih jelas bagaimana 2 tahap ini diterapkan dalam situasi nyata, yuk kita simak contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Ibu Rini. Pada tahap awal ini, kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk memulai proses MR-nya. Misalnya, kita sedang ingin mengelola risiko di salah satu balai Kementerian Desa. Contohnya misalnya nih Balai Jayapura ya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditugaskan untuk melakukan berbagai pelatihan teknis di desa-desa prioritas. Dalam 1 tahun, Balai menyelenggarakan pelatihan, ada pelatihan pengelolaan BUMDes, pelatihan pembangunan desa wisata, pelatihan atas penanganan stunting, dan beberapa pelatihan lain. Nah, totalnya di balai ini sekitar 20 pelatihan untuk 15 desa dengan target 300 peserta untuk tahun 2026. Nah, informasi lain yang perlu kita peroleh juga adalah siapa saja sih yang terlibat dalam pelatihan ini? Aktor-aktor kuncinya siapa? Nah, dalam hal ini teridentifikasi bahwa aktor kuncinya adalah Balai Jayapura Kemendes selaku pelaksana teknis pelatihan, kemudian BPSDM selaku penyusun kebijakan dan modul, Dinas PMD Kabupaten sebagai mitra koordinasi dan fasilitasi, dan pemerintah desa juga sebagai penyedia peserta dan dukungan lokalnya. Dan tidak lupa juga ada kader dan aparat desa sebagai peserta pelatihan dan pelaksana programnya. Jadi kita tetapkan nih ya, tujuan pelatihan teknis adalah
output jumlah peserta yang terlatih, outcome-nya adalah peningkatan kapasitas aparatur dan kader desa dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan, serta impact-nya adalah perbaikan tata kelola layanan publik dan Kementerian Desa secara berkelanjutan. Tahap kedua adalah penetapan konteks. Pertama, unit kerja yang akan kita kelola manajemen risikonya adalah Balai Jayapura. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi aparatur dan kader desa melalui pelatihan teknis di desa prioritas wilayah Jayapura dengan target 300 peserta pada tahun 2026. Ukuran kinerjanya apa saja? Ukuran kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan yang tersertifikasi dan lulus dengan kompetensi minimal 90%. Kemudian peningkatan rata-rata skor evaluasi adalah 20% dibandingkan sebelum pelatihan. Kemudian 70% peserta mampu mengimplementasikan hasil pelatihan di desa masing-masing dalam waktu 6 bulan. Oke, itu tadi adalah apa yang harus diamankan. Nah, target 300 peserta ini kita targetkan adalah untuk akhir tahun 2026. Nah, untuk mencapai target ini akan ada banyak hal. Tapi dalam simulasi ini kita batasin dulu lingkupnya. Lingkupnya apa saja? Lingkupnya adalah untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian untuk seluruh kegiatan pelatihan di Balai Jayapura selama tahun 2026. Nah, lingkungan internal dan eksternal perlu kita ketahui pada konteks karena apa? Karena risiko itu berasal dari lingkungan, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal dan eksternal yang perlu kita identifikasi adalah yang relevan. Informasi ketiga pada penetapan konteks yang perlu kita peroleh adalah kriteria dalam penilaian risiko. Dalam hal ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penerapan MR di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, kita nanti akan menggunakan acuan-acuan berdasarkan peraturan ini. Nah, Sobat Si Pintar Apik, sekarang kita sudah memahami dua tahap awal penting dalam proses manajemen resiko, yaitu komunikasi dan konsultasi, serta penetapan konteks. Kedua tahap ini tuh ibarat peta dan kompas sebelum kita melangkah lebih jauh. Tanpa keduanya, kita bisa salah arah dalam mengelola resiko. Setelah tahap ini, di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu penilaian risiko. Jadi jangan lewatkan video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.